Pak Ganjar, ini pertanyaan dari sesama rambut putih. Saya ingin menyoroti satu agenda dari 7 agenda strategi Bapak, yaitu kemiskinan dari perspektif sosiologi organisasi dan sosiologi ekonomi. Sejak dibentuknya Undang-Undang Desa, kalau tentu Bapak sebagai gubernur punya 3 pilihan untuk mengentaskan kemiskinan di desa melalui BUMDes, BUMDesa, melalui koperasi atau korporasi desa. Kita ingin mendengar apa strategi Bapak terhadap 3 entitas bisnis di desa ini. Diminta bersaing atau diminta bekerja sama. Apakah Bapak bisa menunjukkan ilustrasi di desa mana di Jawa Tengah yang bisa direplikasi di nasional untuk ketiga entitas bisnis ini? Yang kedua adalah terkait masih dengan koperasi ini. MK telah membatalkan Undang-Undang Koperasi 17/2016. Diminta kembali ke Undang-Undang 25/1990. Ini undang-undang jadul. Undang-undang dasarnya sudah dirubah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah dirubah. Sudah masuk prolegnas sejak 2016. Tapi DPR sekarang ini membuat mangkrak RUU itu. Tidak membahas RUU perkoperasian. Saya khawatir DPR ini berideologi kapitalis, tidak pro kooperasi. Bagaimana Bapak menghadapi DPR yang punya pikiran seperti ini? Terima kasih. Yang kedua dulu aja ya Pak Darsono ya. Bagaimana menghadapi DPR itu political interplay. Kalau political interplay, penyelesaiannya adalah lobby, polisinya adalah use the power. Polisinya. Teori memangkrakkan yang tadi disampaikan itu karena tidak ada orang, atau makin belum ada orang yang melakukan lobby politik bahwa ini penting. Akhirnya ada political pressure atau pressure group yang kemudian menekan dewan untuk itu. Maka DPR dengan segala prolegnasnya pasti merasa, ini nggak penting. Padahal penting banget. Sangat penting. Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu? Karena saya pernah dibalik. Kenapa saya cerita ini? Ada 2 RUU yang waktu itu saya ikut membahas, bahkan saya satu jadi pimpinannya. Satu Undang-Undang Keistimewaan Jogja, dan yang kedua adalah desa. Apa yang mau saya ceritakan? Saya jujur, ya Prof, mengaku sekarang. Seluruh jadwal saya bocorkan kepada kelompok kepentingan. Dan ketika hari ini rapatnya di sini, besok berpindah, kan DPR begitu ya. Di hotel sana, di hotel sini, berpindah itu. Mereka saya undang. Waktu itu masih pakai SMS. Tim Anda hari ini yang tiket siapa? Jadi saya briefing kepada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kepentingan ini. Besok kamu harus punya tim piket minimal 3 tim. Sehingga kalau ini capek, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti hasil akhirnya akan kita kasih tahu. Jadi setiap hari, Mbak, Undang-Undang Desa, Mbak besok rapatnya di sini. Siapkan tim. Isunya besok yang mau dibahas ini. Teman-teman Kades, tolong sekarang bicara. Apa yang terjadi di kondisi sosiologis di desa itu. Sehingga ini bisa diangkat nggak menjadi klausul yang ada di pasar. Itu tiap hari sampai putus, Pak. Maka kenapa saya sekarang dijadikan pembina Kades itu? Karena itu sampai sekarang. Itu satu. Sehingga Undang-Undang Koperasi butuh kelompok kepentingan yang menyampaikan. Saya nggak tahu apakah dekopinya juga bisa. Nggak tahu ini dekopinya yang mana gitu. Ada 2 ya dekopinya. Kalau kemudian dia merasa ini penting, menurut saya hari ini melakukan lobby politik. Satu dekopin ketuanya itu dari partai A, yang satu dari partai B. Sebenarnya dari partai B ini, perempuan ini dia bisa. Karena dia partai pemenang. Udah ketahuan berarti ini. Kalau hari ini dia ngomong bahwa ini itu diselesaikan, selesai Pak. Dia bicara sama ketua umumnya, selesai. Apakah kemudian paradigmanya mereka kapitalis? Ya ada yang kapitalis Pak.
Ada yang sosialis, ada yang pragmatis, tapi juga ada yang ideologis. Itulah zona netral dalam parlemen, kenapa kemudian dia masuk dalam kategori teori representasi. Wih, kelihatan saya kayak kuliah pasca sarjana politik ya. Kelihatan itu, ada ilmunya lah sekarang. Bara ini guru saya juga di Batu. Itu komentar saya itu. Iya. Sangat konseptual ya. Benar kan? Benar. Bahkan pada kelompok perempuan yang Dila sampaikan, karena saya mengambil 2 materi kuliah dulu. Satu women in politics ya, sama gender mainstreaming gitu. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu. Saya jadi tahu, oh isu perempuan itu seperti ini. Maka bapak-bapak nggak usah sombong dulu. Anda nggak menstruasi, Anda nggak hamil, Anda nggak menyusui, maka Anda tidak bisa merasakan itu. Kalau mau merasakan, belajar. Kenapa saya nguliai malah nih, maaf ini, Pak Darsono. Jadi kalau kita melihat yang undang-undang koperasi, sekarang tinggal itu saja Pak. Sudah 2 periode DPR loh Pak. Bahkan mungkin bisa jadi 7 periode Pak. Nah ini. Pak, undang-undang keistimewaan itu berperiode-periode Pak. Di era saya kenapa harus selesai? Kalau nggak diselesaikan ini nggak bisa. Dan saya akhirnya ketua panja terakhir yang memutuskan dalam waktu 10 menit. Mau tak kasih rahasianya nggak? 10 menit itu kenapa bisa cepat Pak? Rapat saya 4 hari setelah lebaran, itu pasti nggak pada datang Pak. Saya belajar dari para politisi-politisi era dulu. Bagaimana teori negosiasi dan memanfaatkan kesempatan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan I.O. Kita memimpin betul. Dan itu yang datang dikit Pak, maka lobbynya lebih pendek. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Mereka pada sibuk, Pak Ganjar saya masih ada halal bihalal. Oh gak apa-apa, Anda ikut halal bihalal aja. Halal bihalal Pak yang sana Pak. Pak Ganjar saya harus cek dokter, karena sudah sepuh Pak. Cek dokter itu lebih penting. Tapi dari sisi kehadiran cukup gak? Cukup. Yang sekolah ilmu politik angkat tangan. Oke, kamu tak kasih ilmu hari ini, praktis betul. Praktis betul. Tinggal sedikit orang, saya lobby sambil makan siang, dan setuju. Setelah itu Pak, 4 poin yang paling krusial itu saya putuskan dalam 10 menit. A setuju, setuju. B setuju, setuju. C setuju, setuju. D setuju, setuju. Bapak Ibu ada komentar lain? Tidak. Rapat saya tutup, cepat-cepat Pak. Langsung datang 1 orang. Pak Ganjar sudah selesai katanya. Sudah, barusan saya ketok. Wah Anda nggak fair. Oh saya sangat fair sekali. Anda dari mana? Saya datang terlambat, orang terlambat nggak bisa dapat kesempatan. Naik kereta aja kalau keterlambat ditinggal kok. Dan kami berdebat dengan orang itu Pak. Jadi boleh Pak nanti kalau perlu bantuan. Tapi kalau di tahun depan mesti diselesaikan, saya selesaikan. Yang perlu dibantu tuh koperasi Pak. Makanya kita ingin mendengarkan saja Bapak menjadi gubernur itu di mana ada koperasi di desa yang bersama BUM desa dan korporasi petani itu maju bersama-sama. Nggak terlalu banyak Pak, saya lebih banyak mengevaluasi koperasi yang nggak jelas saya tutup Pak. Koperasi kalau didirikan 20 orang, 50 orang, koperasi proposal Pak. Pak, saya membuat koperasi, nanti tolong dibantu. Koperasi proposal. Koperasi itu dari oleh untuk anggota, maka kekuatan terbesar adalah anggota. Maka saya bilang sama mereka, hai petani tembakau, berkooperasilah satu koperasi petani tembakau seluruh Indonesia, maka Anda punya power yang kuat. Desa, hampir saya tidak melihat yang bagus. Tapi kalau Bapak bicara badan usaha milik desa, boleh Pak. Silakan datang ke Umbul Ponggok di Klaten. Bahkan itu menginspirasi undang-undang desa. Berarti ke depan maaf kalau Bapak jadi pemimpin nasional itu akan prioritas pada BUM desa, sementara koperasi desa akan tidak diprioritaskan. Bukan tidak diprioritaskan, Bapak terlalu cepat mengevaluasinya. Sesama rambut putih. Pak, kalau orang tidak bisa berkooperasi Pak, jangan dipaksa kooperasi Pak. Kooperasi menurut saya ada 2, karena anggotanya, maaf ya, anggotanya itu mesti banyak. Maka manajemennya bukan pensiunan Pak.
Koperasi saya isinya pensiunan, Pak. Kalau rapat rambutnya sama kita, Pak. Idenya nggak ada, digitalisasi, keroan. Kita butuh yang baunya Bulgari, Pak, Herme. Bukan PPO, Remason. Maaf loh, Pak. Maka menurut saya mesti dibedakan mana yang menjadi manajer, pengelola, dan mana mereka menjadi pemilik. Yang dia punya iuran wajib pokok, sukarela, Pak. Owner dia, tapi pengelolanya nggak boleh. Maka kalau di desa itu, kira-kira, maaf ya Pak ya, kira-kira, tidak mungkin dia bisa berkooperasi dengan baik. Nggak usah dibikin, Pak. Kita tuh sukanya, maaf ya Pak ya, banyak teman saya datang ke saya, Pak kita udah buat kooperasi. Iya, kamu anggotanya 50, kamu bisa apa? Kamu bisa memenuhi diri sendiri gak? Pak, yang terjadi kooperasinya simpan pinjam, Pak. Pinjam melulu gak pernah nyimpan. Bunganya tinggi sekali, Pak, dan itu mencekik. Dan itu terjadi di banyak tempat. Tapi, kalau kita bicara, ini pengalaman saya ke Korea 2005 kalau nggak salah. Saya ketemu dengan salah satu LSM di sana namanya Semol Undong. Mungkin banyak orang tahu ya. Antropolog sosiolog banyak tahu. Semol Undong. Dan saya ketemu ketuanya dan dia mantan Speaker of the House di sana dan sekarang dia pensiun. Bukan sekarang, dulu itu pensiun. Saya ditapuk-tapuk Pak itu waktu itu. Tapuk-tapuk, dinasihati. Yang saya manggut-manggut tapi saya tidak ngerti. Karena waktu itu belum musim K-pop. Pada saat itu dia hanya bicara, kami mengembangkan pertanian kami itu belajar dari KUD Indonesia. Betul-betul di-manage dengan manajemen yang sangat bagus. Dan dia sukses. Saprotannya masuk, alsintannya masuk, pasca panennya diurus di antara mereka. Dan baru beberapa tahun yang lalu, Korea Selatan swasembada pangan. Setelah saya ketemu Dubes ini. Nah maksud saya Pak, kita jangan paksakan semuanya. Justru yang penting sekarang kita lakukan adalah edukasi dulu mereka. Bagaimana kalian berkooperasi? Bro, sampean apa bisnisnya? Tahu tempe Pak. Problemmu apa? Delay Pak. Delay kita sudah bisa tanam belum Pak? Teman-teman pertanian, ahli pertanian ngomong ke saya, ini problem pertanian subtropis. Akhirnya apa? Nggak terjadi Pak. Akhirnya kita malas impor aja. Ingat Pak, kredit investasi yang muncul dari Amerika dulu. Karena Amerika kebanjiran kedelai, dan kita dipaksa beli, dan kita beli. Dan itu menjadi persoalan. Nah, kalau kemudian koperasi tahu tempe yang ada di desa katakan mesti itu, apa yang kamu butuhkan kedelai? Ya wes. Sekarang kamu mesti punya unit usaha kedelai. Terserah caranya. Kamu mau tanam bekerja sama dengan petani boleh, atau trading, ketemu dengan pemerintah boleh, atau kamu ngeling dengan perusahaan. Tapi Pak, ini dimakan oleh perusahaan besar. Jagung juga sama Pak. Nah saya sampaikan, petani, peternak sapi yang ada di Boyolali. Bro, apa problemmu? Pak, kami nggak bisa Pak. Iya, sapimu berapa? 2, nggak mungkin. Kita pernah survei minimum kamu harus punya 6. Nggak bisa Pak, kamu punya 2. Minta lagi dong Pak. Enggak. Kamu harus membuat korporatisasi. Ini loh. Kamu harus membuat korporatisasi. Kalau kamu buat korporatisasi yang ada di situ, maka dikelola dengan manajemen yang baik. Problemmu apa? Pakan. Pakanmu apa? Jagung. Lainnya apa? Konsentrat. Kenapa tidak bikin mini pakan ternak? Kami nggak punya duit Pak. Ada 2 cara. Stimulan dari pemerintah kami bantu. Koperasinya 1 saja. Dan kemudian kamu punya unit usaha dalam 1 siklus yang kamu butuhkan. Nggak tahan Pak. Bapak tahu nggak Pak Tarsono kenapa dia nggak tahan? Karena dipecah Pak. Memangnya perusahaan pakan ternak akan diam saja? Tidak Pak. Bro, ikut aku aja bro. Tak beli di depan. Tak kasih bibitnya. Tak kasih pakannya. Nanti beli di saya. Harganya gimana? Ya nanti kan harga yang ngikuti pasar. Dia Pak yang tentukan Pak. Membangun kesadaran berkooperasi, berusaha di level desa, di kelompok-kelompok masyarakat ini adalah perlu pendampingan-pendampingan. Saya ketemu UMKM Pak, ada 3 hal persoalan yang saya dapatkan. 1, product knowledge. Mereka tidak tahu-tahu amat tentang produknya Pak. Peternak sapi rata-rata lebih banyak yang terpaksa Pak. Benar nggak? Jadi petani karena nggak bisa akses yang lain Pak. Pendidikan tadi yang saya sampaikan. Maka kemudian apa yang dilakukan?
kita edukasi, setelah mereka kita ketahui, kita assessment bahwa produk knowledge-mu buruk, maka mesti dilatih. Kedua, setelah produk knowledge-mu baik, dia akan kesulitan menjual dan sebagainya, training, marketing dan sebagainya, packaging dan sebagainya. Setelah itu apa? Dia akan kesulitan modal, akses permodalan. Saya mau cerita di sini, Pak. Ketika kemudian bank itu suku bunganya tinggi, bahkan kurnya 12%, Pak, saya membuat 6%, Pak. Dimulai dari 7% dulu. Apa yang terjadi kemudian? Saya sampaikan. Dan tidak saya kasih subsidi bunga, saya pakai bank jatah. Kemudian saya ditanya Presiden, kenapa Pak Ganjar bisa turun sampai 7%? Loh, kenapa enggak, Pak? Saya komunikasi dengan OJK kok, Pak, dan ini memungkinkan, Pak. Pak, situasi lagi sulit, Pak, suku bunga segitu gedenya, mana mau, Pak, yang kecil-kecil, Pak. Pak, itu disembelih aja, Pak. Bahasa saya seperti ini, Pak. Oh iya, ya. Dan ternyata pusat baru bisa menurunkan dari 12 ke 9. Itulah sejarah kenapa akhirnya turun ke 7. Kenapa akhirnya turun ke 7 dan sekarang menjadi kebijakan nasional 6, Pak. Ini saya mau cerita sejarah saja. Ya, turun. Nah, lalu bagaimana kemudian BUMDes? Setuju, Pak, saya. Tapi apakah BUMDes bersaing? Ada yang bisa bersaing, Pak. Tapi kalau dia nggak kuat, jangan bersaing, berkolaborasi, Pak. Ada BUMADes namanya. Badan Usaha Antar Desa. Maka yang dibangun adalah kawasan. Maka desa kades, secara pemikiran, konseptual, mindset, dia harus berpikir kawasan. Bukan teritori pemerintahannya. Kawasan. Maka BUMDesnya menjadi BUMADes, antar desa. Begitu antar desa ini bisa berjalan, saya belum mendapatkan contoh yang paling bagus, Pak. Ya. Tapi Umbul Ponggo itu cukup berhasil, tapi dia belum BUMADes, cukup BUMDes. Dan dia memberikan saham kepada masyarakat, keuntungannya cukup bagus. Unit usahanya tahu, Pak? Itu hanya air, potensi air, dipakai air minum, terus itu dipakai kolam untuk wisata, terus kemudian ada mermit-mermitan gitu, dan kemudian foto underground fotografi, dan kemudian itu laku gede, dan dia sekarang programnya 1 rumah tangga 1 sarjana. Ada juga kemudian yang di Kabupaten Semarang, Pak. Ini bagus, dia memberikan jaminan kesehatan, sekarang pariwisata juga bagus. Nah, ini sekarang coba merintis dengan tetangganya. Tapi yang bagus banget belum, Pak. Maka menurut saya, ya reformnya mesti besar, Pak, dana desa ini. Jangan sampai begitu saja lewat gitu. Mohon maaf, ya, harus reform secara besar. Yang penting jangan sampai koperasinya juga dimatikan di desa itu. Ya. Okay. Pak, nggak ada akan membunuh koperasi, Pak. Bapak jangan takut, Pak. Tapi tanggung jawab Bapak akan saya minta kira-kira begini, Pak, diedukasi, Pak. Diedukasi. Kenapa saya beberapa koperasi saya matikan? Pak, itu koperasi, maaf ya, Pak, ya. Koperasi kertas, Pak. Ya, kalau itu kita tidak tegas pada soal itu, Pak, problem, Pak. Nanti performa koperasi kita buruk. Dan siapa sekarang yang mau mendampingi mereka? Setelah produk knowledge, akses modal, pendampingan, Pak. Maka dalam beberapa kasus di desa, di UMKM, saya minta perguruan tinggi, Prof. Nggak kuat, Pak, perguruan tinggi, Pak. Jangan dikira kuat, Pak. Nggak kuat. Maaf, loh. Maaf. Maka saya minta akhirnya apa? KKN tematik yang berkelanjutan. Jadi selesai ini, besok KKN berikutnya masuk, ya itu lagi persoalannya sampai tuntas. Dan nggak pernah putus. Dan ini terjadi di beberapa tempat. Sudah mulai, Pak, ini. Tapi jangan khawatir, Pak. Kita nggak akan bunuh koperasi. Tenang aja, Pak. Tenang, Pak. Tapi kita butuh bantuan. Baik. Terima kasih, Mas Ganjar. Prof Dar, bukan masalah membunuh koperasinya, tapi koperasi proposal, koperasi kertas, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke panelis keempat, ya, Bu